Sagitarius, selamat datang di bacaan tahun 2021 dan saya akan menggunakan kartu Lenormand, kartu Oracle dan kartu Tarot untuk membaca bacaan ini per bulannya nanti dan kesimpulan tema utamanya. Untuk melihat jadwal astrologi silakan lihat video yang berbeda, itu untuk umum. Oke, kita mulai dengan 9 kartu buat Sagitarius. Iya, Sagitarius, saya pikir yang paling penting adalah melihat ke depan Sagitarius yang saat ini mungkin masih agak sukar memalingkan wajah. Ya, saya paham bahwa perubahan yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2020 itu adalah perubahan yang sangat membuat hati Sagitarius seperti kehilangan sesuatu. Walaupun mungkin orangnya masih bersama, atau ini mungkin juga bukan tentang orang, tentang satu hal di mana Sagitarius masih sangat menginginkan, masih sangat merindukan, masih belum rela melepaskannya, tapi itu sudah masa lalu gitu ya. Ini sudah lewat, mau nggak bisa diulang lagi ke chapter 1 lagi. Ya, hatinya belum lepas, tapi sebenarnya di tahun 2021 ini adalah kesempatan untuk Sagitarius mencari fondasi yang lebih jelas. Kemudian menempatkan diri pada fondasi tersebut dan terus menancapkan katakanlah tempat yang paling nyaman, tempat untuk bertahan di situ. Kembali lagi, sepertinya memang Sagitarius tetap akan masih punya masalah dengan melihat ke masa lalu sebagai rujukan. Itu problemnya adalah melihat masa lalu sebagai rujukan, belum bisa move on bahwa tahun 2021 itu tidak bisa diperlakukan sama dengan ketika Sagitarius memperlakukan semua situasi di tahun 2020. Tapi ketika itu sudah bisa dilewati, katakanlah masa adjustment-nya itu sudah berlalu, entah sebulan, entah 1 minggu, atau mungkin takes longer time ya, sampai setengah tahun barangkali ya, itu sebenarnya Sagitarius mampu menemukan lagi orang atau sesuatu yang bisa memberikan kepuasan batin pada Sagitarius. Tidak sama persis dengan yang tahun 2020, tapi ini adalah satu hal yang baru ya, dan ini punya potensi yang besar untuk menjadi bagian dari hidup Sagitarius ke langkah yang berikutnya, dan ini sebenarnya justru membuat Sagitarius akan semakin mandiri. Itu yang saya lihat dari 9 kartu ini. Ini juga tidak sama persis, ini dari Oracle Fairy. 1, 2, 3, saya mulai mengambil dari kartu keempat. Kemudian 3 kartu pertama adalah untuk tema besar, kemudian masing-masing 1 kartu untuk setiap bulannya. Saya akan membaca secara bergulir. Oke, 3 kartu pertama itu adalah Celebration, tema besarnya, kemudian Shine from Within, kemudian 1 lagi Solitude. Oke. Jadi apapun yang di-celebrate ya, dirayakan, sesuatu yang sangat indah di dalam dirimu Sagitarius, itu sudah tidak bisa di-deny lagi, tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah sesuatu yang indah, celebration, dan ini membuatmu semakin bersinar. Cuman memang harus mampu melihat sebagai diri sendiri, tidak lagi selalu menggantungkan dengan pihak lain. Ya, itu yang saya lihat. Jadi memang Sagitarius jangan membuat orang lain sebagai alasan dirimu tidak bisa melihat sinar dari dalam diri, apalagi merayakan keindahan yang ada di dalam dirimu. Solitude itu adalah termasuk hal yang penting, dan ini bukan berarti kamu juga nggak ada temennya ya. Kalau saya lihat di sini kan justru akan ketemu teman, tapi sebelum ketemu teman, sebelum ketemu orang atau apapun itu yang memuaskan hatimu, nomor 1 itu adalah mampu puas menjadi diri sendiri, mampu puas bersendiri.
Kalau bersendiri sudah puas, nggak setiap kali nyari, nggak setiap kali gelisah kayak nyari orang yang nemenin, maka siapapun yang ada di sana bisa menjadi teman yang baik. Karena Sagittarius tidak lagi menuntut orang lain itu untuk persis sesuai dengan apa keinginan Sagittarius. Karena Sagittarius sudah memenuhi dari diri sendiri. Itu yang penting adalah puas menjadi diri sendiri tanpa perlu demanding menuntut orang lain harus sesuai dengan kemampuannya Sagittarius. Itu yang saya lihat. Oke, bulan Januari di sini Sagittarius sebenarnya punya satu keyakinan tertentu. Wisdom ini adalah keyakinan, punya pengetahuan, punya satu gambaran. Dan itu semakin diperdalam bulan Februari. Dan masih juga bermimpi tentang itu ya. Jadi saya melihat memang punya angan-angan Januari sampai Maret itu punya angan-angan yang barangkali memang hanya bisa ditumbuh kembangkan, dimengerti oleh diri sendiri. Di bulan April semuanya semakin lebih jelas. Nah, tapi setelah mimpi tersebut ya, bulan Mei baru bisa dibentuk untuk sesuatu yang lain. Ya, di sini ada turun tangan dari pihak lain, protection bulan Juni, tapi tetap ini belum sesuatu yang bisa keluar secara bombastis gitulah, belum bisa diumumkan. Jadi semuanya masih digodok ke dalam. Juli saya lihat energinya juga light, energinya juga masih belum bergerak. Sama, Agustus juga belum bergerak, dan bulan September itu masih pure intention. Baru bulan Oktober itu menemukan apa yang diinginkan dan itu tetap membutuhkan orang lain. Oke, yang saya baca di sini Sagittarius ya, kayaknya 1 tahun tidak bergerak. That is not true ya, tidak benar. Kalau ini saya lebih melihat seperti orang yang sedang belajar secara intensif ke dalam diri sendiri. Jadi orang belajar itu membutuhkan waktu dan worth it banget kalau dilakukan. Jadi saya melihat di sini bahwa akan ada celebration ketika lulus tanda petik dan menunjukkan kemampuanmu ya. Tapi di sini semua adalah tergantung dari kapasitasmu untuk konsentrasi mempelajari hal baru tersebut. Oke, Sagittarius mempelajari hal baru bukan hal yang asing buat Sagittarius. Jadi ini adalah salah satu tahun di mana Sagittarius produksinya, produktivitasnya itu ada di dalam menambah pemahaman yang lebih dalam terhadap satu hal. Ya, itu yang saya lihat. Ya. Barangkali juga ini kenapa butuh waktu dan kenapa masih harus melihat ke belakang. Barangkali memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari sejarah-sejarah yang lalu, dari pelajaran yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ini dari tarot saya mengambil sama dengan tadi, sebarannya 3 untuk tema utama dan masing-masing 1 kartu untuk setiap bulannya. Kita mulai dari 3 kartu utama sih. Ini memang ini adalah kartu yang sangat indah. Jadi deck ini dimungkinkan untuk terbalik, tapi temanya tidak ada yang terbalik ya. The Empress. Oh, The Wheel of Fortune-nya terbalik. Tadi kayaknya tidak terbalik. Oh, ternyata terbalik. Oke. Dan The Fool. Jadi menurut saya memang tema utamanya adalah produktivitas itu adalah pembelajaran dan sepertinya tidak bergerak untuk mulai muncul satu hal yang baru. Ini kan seperti kalau kita lulus ujian itu kan kita kayak mulai masuk ke dunia baru dan kira-kira seperti itu. Januari, Februari, Maret, April. Kalau kita lihat di sini adalah ketika Sagittarius banyak membuat pertimbangan di Januari sama Februari. Maret baru bisa dicoba untuk dilakukan sesuatu, tapi memang sepertinya bulan April harus dievaluasi lagi apakah ini adalah hal yang sesuai dan barangkali ini termasuk melihat ulang kemana. Kesibukan dimulai bulan Mei, Juni, Juli itu bergerak dan Agustus itu kembali perlu evaluasi. Jadi sepertinya setiap 4 bulan itu harus berhenti untuk katakanlah evaluasi
ya. Kalau orang belajar ya berarti ya memang ujiannya di situ. Nah, perubahan besar terjadi bulan September, Oktober, November, ya. Itu adalah saat dimana penuh perjuangan menurut saya, tapi perjuangan tanda dalam arti positif ya. Artinya memang kerja keras itu sangat dibutuhkan bulan September, Oktober, November, supaya pada bulan Januari hasil yang bisa tampak itu diperoleh di bulan Desember. Kemudian satu kartu lagi buat Sagittarius, Spirit Guides. Your body is accurately reflecting your thoughts. So, think good thoughts, be happy, be joyful. Ini kayak mengingatkan lagi kalau memang situasi tidak terlalu membuatmu happy, dan saya lihat kartunya adalah kartu yang baik, tapi mungkin tidak dipersepsikan sebagai hal yang happy gitu ya, hal yang menyenangkan, maka mungkin akan berpengaruh pada tubuhmu, kesehatanmu. Jadi, kalau berpikir selalu positif, tetap terus belajar, bahwa sebagai murid, apakah murid beneran atau murid pembelajaran hidup, apapun itu tidak ada perjalanan murid yang terlalu mudah, karena itulah hakikatnya dari belajar. Dan ini termasuk salah satu tahun di mana Sagittarius masih perlu untuk banyak belajar tentang kehidupan. Dan ini bukan harus sesuatu yang kayaknya merundung banget, sedih gitu ya, kayaknya gelap, enggak. Banyak sekali pembelajaran diperoleh itu justru pada saat kita paling happy. Ya, seperti kita waktu di SMA, kalau dipikir-pikir sekarang setelah kita lewat SMA, ternyata SMA seberapapun kita ngomel ya ketika kita duduk di kelas tentang guru, tentang teman, berantemnya ini, tentang susahnya PR dan lain sebagainya, ternyata SMA adalah waktu dimana paling mengesankan, dan kita seperti ingin kembali ke SMA sampai kapanpun kita hidup, sampai akhir hayat kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.